Rendahnya penerapan etika, integritas dan kepemimpinan di pemerintahan desa. Seorang kepala desa di Brebes ditahan kejaksaan terkait kasus korupsi dana desa hampir 1 miliar rupiah. Mirisnya, tersangka menggunakan dana desa itu untuk judi online. Tersangka yakni Kepala Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, Muhammad Suhendri. Suhendri ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu tersebut, negara dirugikan hingga Rp977.572.401. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Brebes, Antonius mengungkap, tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka berasal dari pengelolaan keuangan desa dari tahun-tahun 2019 sampai tahun 2022. Tersangka telah melakukan penyelewengan keuangan desa sejak pertama kalinya menjabat sebagai kepala desa di tahun 2019. Setelah berkas pelimpahan tahap 2 dari unit Tipes Brebes diserahkan ke kantor Kejari Brebes, terlakukan penahanan. Kasus pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan MS hampir 1 miliar rupiah. Dana yang dikorupsi pangan bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal BUMDes hingga dana desa dalam proses fisik pembangunan di desa Jati Makmur. Akibat perbuatannya, tersangka MS dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman kurungan penjara 4 hingga 20 tahun penjara, termasuk didenda minimal 50 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam di podcast warahmatullahi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ke Ibu Rahmi untuk menanggapi dan mengomentari topik tersebut. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Kris. Kasus korupsi di Desa Brebes ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintahan lokal dalam menjalankan tata kelola yang bersih. Dan untuk menganalisa kasus ini kita lihat beberapa aspek utama, yaitu motif itu kan biasanya motif termasuk kebutuhan pribadi yang mendesak, kemudian tekanan dari pihak lain, kesempatan yang tersedia karena kurangnya pengawasan. Kalau dalam kasus yang sedang kita bahas adalah mengenai kebiasaan untuk judi online. Kemudian ada modus operandi. Modus operandi yang sering kita temukan dalam pengungkapan dana desa ini yaitu berupa manipulasi anggaran, pemberian proyek kepada kroni dan penyalahgunaan wewenang. Dampaknya sendiri bisa kita lihat dari segi ekonomi, sosial, dan politik, yaitu kalau ekonomi kita itu berarti menghambat pembangunan desa karena dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan itu dialihkan untuk kepentingan pribadi. Kalau dari segi sosialnya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memicu ketidakpuasan serta protes masyarakat. Untuk dari segi politiknya tentu saja akan menciptakan instabilitas politik di tingkat lokal dan mencoreng reputasi desa itu sendiri atau kelompok politik yang penyebabnya itu ada 3, yaitu pengawasan yang lemah, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan budaya korupsi yang bisa dianggap sudah mengakar di beberapa daerah dan membuat korupsi itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Untuk tindakan yang diambil bisa dari hukum yang ditegakkan, kemudian pendidikan dan sosialisasi, serta peningkatan pengawasan. Saya kira itu aja Pak Kris. Saya kembalikan. Kami sangat sependapat apa yang disampaikan Ibu Rahmi, bahwa memang korupsi itu, kalau diambil dari teori korupsi itu, bahwa ada yang namanya pro triangle, ada juga yang namanya teori GON. Jadi memang kalau dari pro triangle itu pressure, tekanan. Jadi kadang-kadang tekanan itulah yang mempengaruhi orang untuk korupsi. Yang kedua ada rasionalisasi atau pembenaran. Pembenaran di mana itu hal-hal itu dianggap benar dan lazim. Yang ketiga opportunity, mungkin kesempatan. Jadi kadang-kadang yang menjadi kesempatan itu dari tahun 2019 ya. 2019 sampai 2022, mungkin kesempatan itu yang digunakan oleh dari yang bersangkutan. Karena mungkin di situ ada mungkin apa yang disampaikan Ibu Rahmi, kelemahan pengawasan atau kurangnya monitoring dari intern atau ekstern, itu yang menyebabkan dari awal menjabat. Memang saya sependapat dengan Ibu Rahmi bahwa memang kades itu rata-rata pendidikannya itu minimal SMP, ya mungkin ada yang S2 atau S3. Nah, ini memang perlu pembekalan. Jadi dengan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah dari tahun 2015 sampai 2022 sampai 2024 pada saat ini, yaitu yang dari 2015 itu menurut data Kementerian Keuangan itu 20,766 triliun sampai pada tahun 2024 71 triliun, itu sangat signifikan jumlahnya.
Jadi rata-rata desa itu tidak ada lagi desa itu yang mendapat kucuran dana itu kurang dari 1 miliar. Itu termasuk gabungan dari DD, ADD, dan bantuan-bantuan lain. Jadi yang dilakukan dari Kades Jatimangsa itu bukan hanya dana desa, tapi dana lainnya juga termasuk ADD. Nah, jadi memang kata kuncinya pembekalan. Jadi pembekalan awal itu memang sangat-sangat diperlukan. Jadi kemudian asas transparansi. Jadi kalau dalam pengelolaan keuangan desa itu ada 4 asas. Yang pertama yaitu transparan, yang kedua akuntabel, yang ketiga partisipatif, dan yang keempat tertib dan disiplin anggaran. Jadi kalau dimulai dari situ saja, transparan. Jadi transparansinya sudah dibuka dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, apa yang disampaikan Pak Kris tadi dan Ibu Rahmi tadi, dilibatkan pula yaitu partisipasi masyarakat dan dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan, akan menimbulkan keakuntabilitasan. Jadi hal-hal ini mungkin tidak akan pernah terjadi apabila memang asas pengelolaan keuangan itu dilakukan dengan baik. Nah, kemudian ICW juga telah mencatat bahwa berdasarkan ICW dari 2016 sampai dengan 2022 itu banyak sekali kasus-kasus korupsi di pemerintahan desa. 2016 itu ada 17 kasus dengan 22 tersangka. Kemudian sangat signifikan naik pada tahun 2022 155 kasus dengan 252 tersangka. Ini sangat signifikan. Jadi peranan kita sebagai administrator, terutama yang berkaitan dengan desa itu sangat-sangat penting agar tujuan dari pengucuran dana desa itu nilai-nilai integritas itu memang perlu. Jadi dalam segala tindakan yang mulai dari etos kerja, mulai dari nilai intinya, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, itu memang harus ada ditanamkan dari awal pemerintahan desa itu ada atau dari kepala desa itu dilantik. Kemudian memang pencegahan atau pencegahan korupsi itu memang harus 3 aspek sesuai dengan Trisula, yaitu pertama pencegahan itu dari pencegahan secara preventif, yaitu melalui bagaimana orang tersebut jangan berkeinginan untuk korupsi. Berarti pencegahannya adalah melakukan pendidikan. Nah, yang kedua mungkin pencegahan dengan melalui pencegahan dan perbaikan sistem. Yang ketiga mungkin kalau memang tidak bisa ya ditindak. Jadi terima kasih moderator atas waktunya. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi, saya selaku Minta Kecamatan menanggapi terkait video yang dikatakan bersama-sama tadi. Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun 2015 pemerintah mengelontorkan dana desa ini. Namun tren kasus korupsi ini, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama korupsi dana desa ini semakin meningkat per tahunnya. Di sini saya selaku Minta Kecamatan ada beberapa faktor korupsi pada sektor desa. Yang pertama yang minimnya pengetahuan kepala desa atau pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa. Dan juga di sini belum optimalnya fungsi DPD dalam mengelola penggunaan anggaran dan keterbatasan akses laporan dimiliki oleh masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. Dan juga ada keterbatasan kepala ketika harus mengelola dana desa dalam jumlah besar. Nah di sini di video yang saya lihat tadi kita ketahui bersama itu minimnya pengawasan. Berarti saya lihat itu kepala desa sampai berbentuk dengan hukum. Kita ketahui pengawasannya memang luar biasa di sini. Di sini kalau kami Minta Kecamatan itu sudah ada tim verifikasi yang mengawasi dana desa. Ada tim verifikasi dari desa, ada pendamping desa, dan juga ada. Ketika ini bermasalah, ada dampak ke perangkat atau desa yang membidangi dalam kegiatan ini. Nah di sini kami selaku Minta Kecamatan sudah melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin. Dari pengelolaan aktivitas itu harusnya ada musyawarah desa yang wajib kita laksanakan, dan itu pun wajib karena harus ada musyawarah dan pelaksanaan perancangan aktivitas terkait pembentukan fisik atau fisik kegiatan BLT, ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bahas dalam musyawarah desa itu. Nah di sini ketika ada bermasalah, berarti kepala desa sudah melaksanakan kegiatan di luar anggaran. Dan kami selaku Minta Kecamatan kami memerintahkan tim verifikasi untuk mengawasi sehingga kepala desa ini bisa melaksanakan pembangunan desa secara sesuai dengan APBDes, dan ini juga pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian tidak dilaksanakan secara sekaligus. Artinya kita mempunyai proses. Ada tahapnya merealisasikan dana tersebut 2 tahap atau 3 tahap. Jadi ketika tahap 1 fitnya tidak selesai, kita tidak bisa merealisasikan dan memberikan rekomendasi tahap berikutnya. Jadi inilah yang menjadi lemahnya pengawasan kita. Dan kami selaku Minta Kecamatan memberikan pengawasan melalui tim verifikasi. Namun ketika ini bermasalah, kami tidak bisa merealisasikan tahap kedua. Jadi ini yang menjadi kendala. Kami juga selaku Minta Kecamatan terus membina kepada kepala desa agar melaksanakan kegiatan dana desa itu sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa. Mungkin itu moderator sebagai tanggapan dari kami. Baik, terima kasih Pak Kristianto selaku moderator. Jadi menanggapi kasus korupsi yang dilakukan kepala desa di Brebes itu memang butuh sebuah solusi, karena kalau tidak ada solusi maka korupsi ini tidak akan selesai gitu ya. Jadi tadi dari narasumber yang lain sudah menawarkan solusi yang cukup lengkap. Jadi saya menambahkan terkait solusi ini, yang pertama adalah penguatan fungsi pengawasan internal, yaitu peran serta masyarakat desa dalam pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa gitu ya. Jadi dalam hal ini komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat itu perlu dilakukan.
Kemudian yang kedua, memaksimalkan peran DPD dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat aktif untuk terlibat dalam pembangunan desa, pemetaan kebutuhan desa, kemudian perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban yang baik gitu. Tiga, ketahanan spiritual. Ini sangat penting ya ketika agama itu dijadikan sebagai pedoman, sebagai acuan hidup, termasuk di dalam menjalankan tugas, apalagi ini seorang pemimpin itu menjadikan agama sebagai pedoman di dalam hidupnya. Jadi ketika ketahanan aspek spiritual ini baik, ini akan menjauhkan dari perbuatan yang jelek, termasuk adalah korupsi. Jadi saya mengatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang membolehkan untuk korupsi gitu kan. Jadi kan korupsi itu kan mencuri hak orang lain gitu. Jadi ini adalah penguatan ketahanan aspek spiritual. Kemudian yang selanjutnya penguatan nilai integritas gitu ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah mengomentari ataupun memberikan pembahasan atau analisa dari kasus korupsi yang kita saksikan bersama, yang kita telah baca bersama dari kasus kepala desa yang ada di Brebes. Itu dapat saya simpulkan dari berbagai narasumber. Itu yang pertama tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Andika juga, dari narasumber yang lain juga, adalah standar kompetensi bagi kepala desa ataupun pejabat publik yang akan duduk di suatu jabatan. Itu diperlukan standar kompetensi ataupun standar-standar yang harus dipenuhi sehingga kualitas dari calon pemimpin itu akan benar-benar menjadi pemimpin yang punya integritas yang tinggi, yang punya nilai-nilai yang bisa dipakai untuk bukan ya, terutama nilai-nilai dari Pancasila dan integritas, rasa kebangsaan, rasa nasionalisme, sehingga pemimpin itu di kemudian hari tidak bermasalah seperti masalah melakukan tindak pidana korupsi ini. Yang ataupun aturan-aturan perundangan yang jelas itu yang sudah dikeluarkan itu perlu disosialisasikan. Adanya sosial pejabat-pejabat seperti kepala desa yang secara intens, mungkin secara rutin dilakukan oleh pemerintah, sehingga memahami bagaimana secara teknis anggaran itu disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir itu yang sebenarnya yang terutama itu adalah revolusi mental dari kepala desa itu, yaitu membentengi diri dengan spiritual agama, pemahaman agama yang mendasar, pemahaman agama yang memang benar-benar dipahami dengan baik, itu akan mencegah dari segala perbuatan buruk ataupun perbuatan yang jahat. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segala kesalahan. Di sini kami dari kelompok PKA kelompok 4.1 itu akan memberikan semangat atau memberikan yel-yel untuk penyemangat dalam menjalankan tugas kita semua. Yel-yelnya nanti kita PKA kelompok 4.1 Kerja berintegritas, berintegritas, hasil jelas, hasil dan jelas, berkualitas. berkualitas. dan berkualitas.